Ubi Societas Ibi Justisia, di mana ada masyarakat dan kehidupan, di situ ada hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam atas nama budaya, salam kebajikan. Kami tim debat dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping, Yayasan Pendidikan Pasaman, dengan saya sendiri, pembicara 1 Febi Febriani, dan pembicara 2 Rian Ramadhani, dan pembicara 3 Imelda Safitri. pada hari ini akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kami berasal dari mosi bahwa Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Kami tekankan sekali lagi, kami berada di tim kontra. Maka dari itu, pentingnya peningkatan terhadap personal yang ada pada Bawaslu pada semua tingkatnya, sehingga Bawaslu dapat bekerja sesuai dengan tujuan konstitusi. Bawaslu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 termaktub di dalamnya tugas dan wewenangnya dalam pengawasan pemilu. Dengan tujuan konstitusi berupa 3 hal penting dari kewenangan Bawaslu, yakni pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Seharusnya Bawaslu harus bersifat pasif demi terciptanya keadilan dan independensi dalam peserta demokrasi. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu merupakan suatu kehendak yang didasari keprihatinan luhur atau ultimate concern. Demi tercapainya pemilu yang berkualitas, kontribusi utama pengawas pemilu di samping untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemilu yang berkualitas secara teknis, juga merupakan bagian yang signifikan bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana dari hakikat filosofi demokrasi. Suatu pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri akan menjadikan pemilu menjadi proses pembentukan kekuasaan yang syarat dipenuhi segala kecurangan. Oleh karena itu, menurut kami dalam penyelenggaraan kerja Bawaslu agar bersifat pasif dan tidak aktif terutama dalam melakukan tindakan pengawasan. Mestinya Bawaslu dalam hal ini hanya menerima laporan dari peserta yang merasa dirugikan hak politiknya oleh peserta politik lainnya, sehingga hal demikian dapat mencegah sikap kepemihakan oleh Bawaslu. Peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Keberadaan Bawaslu dari masa ke masa mengalami perubahan yang signifikan. Hal itu pertanda bahwa keberadaan Bawaslu sangat penting guna tegaknya keadilan pemilu. Kemudian dalam hal ini, Bawaslu pada saat ini hanya berperan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan pasal 38 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 menyebut peran dan posisi Bawaslu dan jajarannya merupakan satu kesatuan institusi pengawas yang bertindak sebagai saksi, di mana keinginan dan saran dari banyak pihak tentang sengketa hasil pemilu pasca penetapan nasional merupakan kewenangan Bawaslu. Hal ini tentunya merupakan masukan yang perlu dikaji lebih dalam, selain saat ini merupakan masih kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, namun juga tidak tertutup kemungkinan menjadi kewenangan Bawaslu. Namun tentunya banyak syarat yang mesti dipenuhi, terutama perlunya perubahan atau amandemen konstitusi, serta kemampuan personal atau komisioner Bawaslu sangat perlu dipertanyakan, sebab ini sama halnya dengan melahirkan sebuah lembaga yurisdiksi baru terutama menangani pelanggan atau sengketa politik. Maka dari itu, mengenai mosi tersebut, bahwa kami setuju Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Karena Bawaslu dalam hal ini wewenang dan tugasnya tidak berhak untuk mengambil keputusan atau menggugat keputusan penetapan hasil pemilu secara nasional. Yang mana Bawaslu saat ini hanya berperan sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan peran dan posisi Bawaslu merupakan satu kesatuan institusi pengawas yang bertindak sebagai saksi, di mana keinginan dan saran dari banyak pihak tentang sengketa hasil pemilu pasca penetapan nasional merupakan kewenangan Bawaslu. Sekian dan terima kasih.